pertanyaan sedikit lagi jawaban yang masih normatif ini Pak Menteri ya, minta maaf ya. Ada satu pertanyaan yang resmi yang Bapak tadi dari udah jawaban 3 ini, saya melihat belum to the point. Pertanyaan tadi itu kenapa kebijakan pemerintah lulusan P3K ini tidak boleh mengabdi di swasta? Ini keluhan semua, Pak. Kenapa? Apa alasannya itu? Kebijakan yang ada ini apakah bisa dirubah lagi? Tapi tadi saya waktu awal sudah melihat bahwa kalau di ASN itu kan lebih sound control itu kerjaan tidak pakai KPI. Tapi tadi Bapak udah bilang sudah ada digital KPI. KPI tentang kompetensi dan leadership. Saya setuju itu dan itu di swasta sangat ketat. Jadi mereka taat di guru-guru ya Pak, khusus untuk guru aja. Bapak tolong jawab dan kalau mungkin ada tips itu. Kenapa kebijakan pemerintah, apa alasannya, padahal guru itu mencerdaskan bangsa, itu konstitusi Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan ini harus dirubah. Nggak boleh anak tirikan yang swasta itu. Padahal kita semua punya tujuan sama mencerdaskan anak bangsa. Silakan Mbak, tipsnya. Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi PP-nya memang mengatur bahwa yang diangkat jadi ASN itu bekerja di instansi pemerintah. Sementara swasta itu boleh meminta bayaran terhadap mereka yang bersekolah dan seterusnya, diberi ruang lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi ini kalau memang ada keinginan harus dirubah PP-nya, kira-kira gitu. Saya kira itu. Mau dirubah atau tidak, atau menurut pengamatan Pak Menteri sendiri ke depan itu? Coba, kita kan tujuannya sama, mencerdaskan bangsa. Konstitusi loh Bang, bukan 45. Tapi sampai hari ini, keluar. Terus kita lihat kinerja, ini kita bicara SDM ya. Tadi saya dari awal saya udah bilang, kalau di swasta itu pasti ketat Pak, karena KPI itu berani diterapkan. Saya nggak yakin ASN tadi Pak udah bilang pakai digital leadership, kompetensi. Tapi kenyataan guru-guru yang kalau sudah jadi ASN itu dia mau masuk nggak masuk, apalagi guru ASN ditempatkan di swasta. Itu suka-suka dia Pak, bahayain. Jadi ini agak serius Pak. Apa ada tips untuk merubah ini Pak? Ini sudah salah manajemen ini saya kira. Baik, terima kasih. Menjadi masukan buat kami. Kan dulu oleh Pak Menteri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nanti jadi masukan buat kami. Maka kami tadi sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab di sini. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami jawab tertulis. Jadi memang betul bahwa belum semua kami jawab karena memang kami perlu baca berbagai regulasi dan termasuk anggaran. Karena konsekuensinya ini kan ke anggaran. Yang sekarang saja mengangkat honorer saja, ini salah satu problemnya anggaran. Tapi pikiran Bapak itu tadi kami setuju tadi. Tetapi untuk eksekusinya ini seperti apa, nanti jadi masukan penting buat kami. Ya. Izin pimpinan sedikit saja. Izin pimpinan. Jadi karena Bapak menyampaikan Pak, izin sebentar aja. Karena terkait dengan komunikasi yang akan dibangun, tadi Bu Sekjen sudah menyampaikan bahwa ini Kementerian Agama ini berbeda nih dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kami berharap supaya ini juga dikomunikasikan Pak Menteri dengan Kementerian Agama terkait dengan pengangkatan gurunya itu menjadi ASN. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak sekalian Pak Pimpinan, tadi ada yang ketinggalan sedikit bahwa Kepmen sudah membuat keputusan untuk Papua. Itu 80% telah kita buat keputusan bahwa ASN warga asli Papua. Ya, baik, terima kasih pimpinan Abraham Lianto. Silakan Menteri, saya langsung saja, ini kelihatannya banyak yang mau bertanya nih Pak Menteri. Saya langsung to the point, nama saya Abraham Lianto dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya Ibu Miss Satma dari Riau. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta dengan seluruh pejabat yang ada di Kementerian Pan-RB. Langsung saja Pak, saya Miss Harti dari Riau Pak. Jadi memang terkait dengan pengangkatan dan penghapusan tenaga honor tahun 2023 ini memang merisaukan semua yang ada di daerah. Jadi kami selalu dikunjungi dan didatangi oleh yang pertama memang para guru. Para guru yang honor itu mereka mengeluhkan kepada kami, apakah betul kami ini betul akan diangkat menjadi P3K. Nah ini. Tapi dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi, dari data sudah kelihatan bahwa ada sekitar 530.000 lebih yang akan diangkat dengan jumlah usulan 724.000 orang. Jadi mungkin ada sekitar 194 orang lebih
yang tidak diangkat tahun 2023 ini, Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa kebijakan dari Kementerian Pan-RB terkait dengan yang tidak diangkat ini? Terus yang kedua, Pak, terkait dengan akan dihapusnya tenaga honor ini, baik tenaga pendidikan, guru, medis maupun yang teknis. Karena ada 3 unsur tenaga honor yang memang dipakai. Memang kami sungguh sangat melihat sebenarnya terkait dengan kondisi ini, mungkin seperti yang Bapak sampaikan di awal, memang sekarang dengan IT ini sudah banyak berkurang. Tenaga kerja kita sudah, manusia juga sudah tergantikan dengan mesin. Sudah tergantikan semua dengan sistem. Oleh sebab itu, ini kan juga menjadi beban lah, maaf tanda kutip, bagi pemerintah. Bagaimana nih masyarakat kita? Apa yang harus kita lakukan dengan jumlah populasi masyarakat yang begitu banyak di Indonesia ini, Pak? Jadi tentu dengan pertimbangan dan dengan kebijakan yang mantap, yang matang tentu, karena kita juga tidak mau kalau pengangguran banyak, otomatis kriminalitas akan semakin tinggi. Dan ini juga tidak baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi terkait dengan tenaga honor, guru, dan tenaga medis, kami meminta supaya itu menjadi skala prioritas dari Kementerian Pak RB untuk bisa diangkat. Nah, saya sambut dengan masukan dari Pak Abraham, saya hanya menyampaikan sedikit bahwa tenaga honor, guru, dan tenaga medis kesehatan itu, Pak, betul-betul diharapkan oleh guru, oleh sekolah, dan oleh rumah sakit, Pak. Saya kemarin pada saat di Komite 3 langsung berkunjung ke rumah sakit jiwa, dan di sana disampaikan oleh direktur rumah sakit jiwa, tenaga honor lebih banyak dokternya daripada tenaga ASN-nya. Bagaimana kalau mereka seandainya diambil jadi ASN terus tidak ditempatkan lagi di situ? Wah, ini kalang berkabut nih, Pak. Kalau bahasa dia itu kalang berkabut namanya. Kalang kabut. Nah, jadi memang ini akan menjadi masalah besar. Karena bagaimanapun, tenaga-tenaga itu sudah lama dan sudah profesional di situ. Kalau kita angkat yang baru, tentu akan menjadi masalah baru lagi. Mesti mengajarkan lagi, mesti beradaptasi lagi. Dan itu mempengaruhi terkait dengan kinerja. Dan kita harapkan dengan pengangkatan ini tentu para ASN atau P3K yang diangkat menjadi honor yang diangkat menjadi P3K ini, tentu mereka menjadi bersemangat, kan begitu ya Pak? Menjadi semangat, mereka kerjanya bagus, kinerjanya bagus, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Indonesia ini, dari pemerintah itu bisa tercapai. Terus yang kedua, yang berapa itu? Yang kedua lah ya. Yang terakhir lah pokoknya. Saya mau bertanya Pak, apakah pengangkatan ini juga diberlakukan untuk tenaga honor yang di Kementerian Agama? Karena banyak guru-guru di Kementerian Agama juga yang honor. Dan kami berharap pemerintah adil dalam hal ini. Jadi tidak hanya ASN di Kemendikbud saja, tapi Kementerian Agama juga diperlakukan sama. Karena kita melihat bagaimana peran-peran guru-guru agama di MTA contohnya, atau di Ibtidaiyah dan MTS contohnya, itu untuk membentuk karakter anak-anak kita. Jadi terkait dengan ini mohon Pak keadilan juga untuk teman-teman yang ada atau guru yang ada di Kementerian Agama juga diberikan kesempatan untuk mereka juga bisa diangkat menjadi ASN atau P3K. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Kami telah mendapatkan banyak insight-insight baru yang saya terima dari Bapak Ibu dari Barat sampai Timur. Dan kami terima kasih banyak sekali masukan yang sangat berharga bagi saya sebagai menteri baru untuk menguatkan usulan-usulan dan yang juga itu saya alami, yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti dari Bapak Ibu kami catat dengan baik dan ini akan kami jadikan bahan rumusan kami. Dan nanti jika hal-hal yang telah kami jawab ini belum sempurna,
akan kami jawab secara tertulis dan akan kami kirim secara detail kepada Ibu dan Mbak sekalian dari tim Kemenpan RB. Lalu sekalian, beberapa hal nanti akan saya jawab secara highlight. Nanti saya minta para deputi untuk menyampaikan secara detail. Tapi secara umum memang ini terkait dengan non-ASN atau tenaga honorer. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kami tampung ini semua, termasuk beberapa alternatif terkait dengan P3K yang nanti saya minta Pak Deputi untuk menjelaskan tadi. Nah,